Halo Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketemu kembali bersama saya MP Sumardi dari Presales Zoho Indonesia. Untuk hari ini kita akan melihat bersama salah satu aplikasi dari Zoho, yaitu Zoho CRM. Kita akan mulai bagaimana cara registrasi, kemudian bagaimana cara kita setup di awal ya, basic setup, hingga kita akan lihat bagaimana Zoho CRM tampilannya di mobile aplikasi, dan seterusnya. Mari kita lihat bersama. Oke, pertama-tama kita akan registrasi ke Zoho CRM. Nah, di sini akan saya masukkan kata kuncinya Zoho CRM. Ya. Begitu masuk ke tampilan seperti ini, pilih yang paling atas, ya rekan-rekan. Kemudian kita buka di Incognito Windows aja, karena di aplikasi ini saya udah punya Zoho CRM-nya. Nah, di sini terlihat ya, rekan-rekan akan diarahkan ke uji coba gratis selama 15 hari. Benar sekali, untuk Zoho CRM, kita bisa uji coba selama 15 hari. Ya. Nanti kalau emang nggak cukup, bisa kita perpanjang untuk 15 hari lagi. Nah, di sini emang yang kita butuhkan adalah minimal ada email ya, email yang bisa dipakai, dan juga nomor telepon, karena ini nanti ada verifikasi singkat atau ada OTP yang dikirim ke nomor handphone tersebut ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, kalau mau registrasi ke uji coba Zoho CRM, itu minimal harus membutuhkan email ya. Emailnya nggak apa-apa pakai Gmail ya, ataupun pakai webmail lainnya seperti Yahoo, Hotmail, nggak masalah ya. Kemudian juga membutuhkan nomor handphone ya. Oke, untuk saya lebih prefer rekan-rekan klik harga di sini ya, karena kalau kita klik harga di sini kita bisa trial, ada pilihannya. Trialnya bisa di Enterprise Edition ataupun di Professional Edition gitu ya. Nah, di sini apa bedanya ya? Di sini rekan-rekan bisa lihat dulu, ada penjelasan ya. Apa bedanya standar dengan profesional misalnya? Sini terlihat ya. Oh, di profesional ini ada tambahan blueprint, CPQ, SESIC-nya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk kali ini kita akan coba bersama di paket profesional ya. Kenapa saya pilih profesional? Karena di sini juga ada manajemen inventaris. Jadi kalau rekan-rekan butuh untuk buat penawaran, buat invoice, itu minimal emang harus di paket profesional ya. Kalau yang di paket standar ini belum ada ya untuk membuat penawaran. Oke, kita akan klik icon ini ya. Uji coba gratis ya. Nah, di sini rekan-rekan input nama rekan-rekan di sini. Contoh saya input Sumardi. Nah, ini yang tadi saya bilang kita butuh satu email address ya. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian masukkan nomor telepon yang valid ya. Ini nanti sekali lagi akan ada OTP yang dikirim ke alamat nomor handphone tersebut ya. Kemudian tinggal klik mulai ya, seperti ini ya. Ya, untuk passwordnya juga terlihat ya di sini, mereka mengatakan bahwa passwordnya minimal 8 karakter ya. Oh, lebih dari 8 karakter. Oke, akan saya tambahkan di sini, saya rubah passwordnya. Nah, terlihat ya secara cepat itu akan ada OTP yang dikirimnya. Nah, di sini sebelum masuk ke OTP, rekan-rekan juga perlu konfirmasi captcha-nya di sini ya. Ini untuk menghindari sistem auto register ya. Kita klik mulai. Nah, ini dia. Jadi ada OTP yang akan dikirim ke alamat handphone tersebut. Nah, rekan-rekan silakan coba buka handphonenya. Kemudian lihat di SMS masuk ya. Di situ ada satu angka yang dikirim ya, OTP ya. Ini saya masukkan. Dan klik verifikasi.
Ya, prosesnya cepat, sangat cepat rekan-rekan. Terlihat ya, kurang dari 1 menit, Soho CRM sudah otomatis terbuat di sini ya. Nah, di sini rekan-rekan masukkan nama perusahaan atau nama bisnis rekan-rekan di sini ya, di nama perusahaan. Contoh di sini saya masukkan nama misalnya PT Maju Bersama Gigi gitu ya, atau MBG. Jumlah karyawan misalnya, jumlah karyawan 25 orang gitu ya. Time zone-nya ini secara otomatis akan diarahkan sesuai dengan IP kita ya. Nah, di sini rekan-rekan kalau mau rubah bisa ya, bisa dirubah ya. Kemudian ada preference untuk bahasa, currency, kemudian juga rekan-rekan bisa menambahkan sampel data ya. Nggak usah takut kalau rekan-rekan tambahkan sampel data, nanti anytime rekan-rekan bisa meremove ya, menghapus sampel data tersebut. Nah, untuk akun demo saya tambahkan sampel data. Kemudian kita klik memulai ya. Nah, ini juga sama ya, rekan-rekan akan masuk ke halaman dari Soho CRM. Nah, sebelum kita mulai proses basic settingnya ya, atau dasar untuk setup di dalam Soho CRM, ada baiknya kita akan berkenalan dulu dengan user interface dari Soho CRM sendiri ya. Yang pertama, kalau rekan-rekan lihat di sebelah kiri, kita ada yang namanya navigasi panel atau side panel gitu ya. Untuk side panel sendiri ini ada dua bagian ya. Yang pertama adalah yang primary side panel ya. Di sini yang primary ada beranda, laporan, analytics, kemudian ada permintaan. Kemudian yang berikutnya adalah yang secondary panel. Di sini akan menunjukkan modul-modul yang ada di Soho CRM ya. Terlihat ini modul-modulnya seperti ada prospect management atau leads ya, contacts, accounts, transaksi dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau rekan-rekan lihat di sebelah atas, ini ada beberapa icon-icon kecil ya, kita sebut dengan utility tools ya. Seperti di sini ada Signal, ada kalender supaya sudah cepat kita bisa lihat jadwal atau perencanaan untuk hari ini gitu ya. Kemudian di sini pun ada modul untuk masuk ke marketplace dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau rekan-rekan lihat yang di sebelah bawah ya, kita ada yang namanya button tray ya, button tray atau untuk productivity tools ya. Di sini contoh ada ikon kecil masuk ke klik ya untuk kolaborasi dengan rekan kerja. Kemudian juga ada ikon kecil dari sisi announcement atau pengumuman, sticky note dan lain sebagainya ya. Ini tentunya sangat membantu user untuk Soho CRM. Misalnya saya ada catatan khusus, saya tinggal klik catatan tempel ini ya, saya bisa masukkan note baru di sini. Oke, sedangkan yang di depan ya, yang rekan-rekan lihat di depan, ini adalah halaman utamanya ya. Halaman utama ini tentu sesuai dengan menu yang kita pilih. Misalnya dari beranda saya masuk ke menu prospek gitu ya. Nanti secara otomatis halaman utama ini akan berubah ke prospek ya. Kalau saya klik konteks, ini akan masuk ke halaman utama untuk konteks gitu ya, seperti ini. Baik, sekarang kita akan mulai basic setup untuk Soho CRM ya. Kita akan klik ikon kecil yang ada di atas sebelah kanan ya, di sebelah foto profile. Ini ada ikon kecil untuk setup ya, penyiapan, setting gitu ya. Kita klik aja rekan-rekan. Untuk setting awal, kita akan masuk ke bagian general atau umum ya, setting general atau umum. Di sini kita mulai dari pengaturan perusahaan ya. Kita klik, di sini terlihat ya, ada nama perusahaan yang tadi sudah kita masukkan pada saat kita registrasi. Nah, di sini rekan-rekan bisa menambahkan logo perusahaan ya. Ini penting karena logo ini dan nama perusahaan ini secara otomatis akan muncul di semua dokumen yang berasal dari Soho CRM. Contohnya di dokumen penawaran, dokumen invoice, sales order, semuanya akan muncul logo dan nama perusahaan yang kita setup di pengaturan perusahaan ini ya. Termasuk di sini kita bisa masukkan alamat perusahaan, lokasi perusahaan gitu ya, nomor telepon, website, email dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga harus menambahkan tahun anggarannya. Tahun anggaran ini nanti berhubungan dengan forecast yang bisa kita setup ke dalam Soho CRM ya.
Nah, seperti ini contoh untuk Fiskar kalender saya mulai dari Januari. Berikutnya adalah jam kerja. Nah, ini juga setup yang bisa kita lakukan di awal ya. Nah, tetap saya tinggalkan halaman misalnya. Nah, untuk jam kerja ini untuk yang nanti ada shift ya. Nanti kalau karyawan atau user satu shift kerjanya berbeda ya, kita tinggal tambahkan di sini ya. Contoh di sini saya tulisnya jam custom dari 9 pagi sampai jam 5 malam ya. Senin sampai dengan hari Jumat. Saya simpan ya. Kemudian untuk hari libur pun ini juga perlu untuk kita update ke dalam sistem ya. Contoh misalnya untuk minggu depan kita ada hari libur nasional ya, kita bisa tambahkan ke dalam sistem. Dan yang paling akhir untuk di perusahaan setting ini adalah mata uang. Nah, ini perlu dicatat rekan-rekan, untuk mata uang ini atau home currency ini hanya bisa diubah sekali saja ya. Jadi ini sebelum kita rubah ini harus kita konfirmasikan dulu ya, harus kita benar-benar yakin bahwa kita memakai mata uang misalnya Indonesian rupiah ya, seperti ini ya. Kalau kita udah konfirmasi ini nggak bisa dirubah lagi ya, seperti itu. Nah, tentunya mata uang ini akan hadir di semua reports yang kita generate dari Soho CRM ya. Semua akan menampilkan sesuai mata uang yang kita pilih di sini ya. Nah, nggak usah takut rekan-rekan, misalnya perusahaan rekan-rekan punya transaksi dengan mata uang asing gitu ya. Ini bisa kita tambahkan di sini ya. Walaupun dari sisi home currency kita masukkan Indonesia rupiah, tetapi nanti untuk transaksi kita bisa tambahkan yang lain. Misalnya saya mau tambahkan di sini transaksinya mungkin kita ada juga kerjasama ataupun customer yang ada di negara lain, misalnya pakai Sing dollar gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini ya. Seperti ini rekan-rekan. Bisa tambahkan yang lain, misalnya juga ada yang pakai US dollar. Ya, kita bisa tambahkan di sini. Tentunya ini ada setting untuk default simbol dari currency ini dan juga dari digitnya ya, dia apakah pakai koma, apakah pakai titik ya, seperti ini. Oke, contoh saya udah tambahkan beberapa mata uang asing. Oke, itu untuk setup perusahaannya. Kemudian kita akan masuk ke setup berikutnya, yaitu pengaturan pribadi ya. Nah, di sini adalah nama dari user ya, contoh adalah saya Sumardi gitu ya. Nah, untuk setup pribadi, tentu di sini ada tampilan untuk kita bisa setup bahasa ya. Untuk bahasa ini tentu hanya berlaku untuk saya sendiri ya. Contohnya mungkin di perusahaan kita juga ada ekspatriat gitu ya. Nah, kita bisa berikan untuk mereka pakai bahasa Inggris misalnya. Tetapi untuk saya sendiri, saya prefernya bahasa Indonesia. Jadi bisa multi language di Soho CRM-nya. Jadi tampilan setup di pengaturan pribadi ini hanya berlaku untuk user ini ya. Jadi kalau saya pakai bahasa Indonesia, maka nanti semua Soho CRM saya ini memakai bahasa Indonesia seperti ini ya. Oke, berikutnya sebelum kita invite pengguna, tentu kita perlu juga melakukan setup untuk keamanan dari pengguna tersebut ya. Yang pertama kita akan mulai dari profile ya. Contoh di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Kita punya profile, misalnya punya profile manager atau sales manager misalnya. Maka saya akan membuat profilnya sales manager. Seperti ini ya. Kemudian di profile sales manager, modul apa aja yang bisa diakses ya. Misalnya kita berikan modul prospek ya atau leads gitu ya. Kalau kita aktifkan, di sini kita bisa lagi melihat atau men-setting sejauh mana dia bisa melihat modul leads tersebut ya. Misalnya dia hanya bisa lihat ya, bisa buat, nggak bisa edit misalnya. Kita tinggal remove seperti ini ya. Tentu manager bisa edit, bisa hapus ya. Ini saya tambahkan semua ya. Nah, di sini kita secara cepat bisa menentukan modul-modul apa aja yang bisa diakses oleh si sales manager ya. Di sini misalnya saya berikan modul prospek, konteks, ya, accounts, transaksi ya. Di sini kita secara cepat bisa menambahkan semua ya. Termasuk untuk si user ini apakah bisa ekspor data keluar ya ke Excel misalnya.
Nah, ini tentu sangat kredensial ya, sangat penting ya. Jadi untuk profil-profil tertentu mungkin ini kita nonaktifkan ya, supaya mereka nggak bisa keluarkan data ke Excel gitu ya. Oke, berikutnya contoh saya bikin 2 profil ya, satu sales manager, mungkin satu lagi sales eksekutif ya, atau sales representatif ya, sales representatif. Seperti ini. Juga sama ya untuk sales representatif. Di sini saya remove untuk dia nggak bisa hapus ya. Ya, dia hanya bisa buat, bisa lihat, ya, bisa edit gitu ya, nggak bisa hapus contoh ya. Ini saya remove semua ya. Gitu ya. Kemudian mungkin dia nggak perlu masuk ke produk ya. Nanti produk ada tim khusus ya. Ini saya disable ya. Kemudian untuk sales eksekutif pun atau sales rep ini saya juga nggak mau mereka bisa ekspor data keluar ya. Dia bisa import, masukkan data masuk ke dalam ya, tapi dia nggak bisa ekspor ya. Seperti ini, kemudian saya save ya. Baik, saya udah punya 2 profile di sini ya. Oke, berikutnya kita masuk ke peran atau role ya. Di sini juga penting Bapak Ibu untuk bisa membuat hierarki di perusahaan Bapak Ibu ya. Contoh di sini saya udah ada CEO, ada manager ya. Nah, di sini misalnya saya breakdown lagi. Untuk manager mungkin ada sales manager ya. Sales manager. Kemudian di bawah sales manager saya buat lagi ada sales eksekutif ya. Sales atau sales representatif tadi ya, sales representatif seperti ini ya. Dia reportnya ke sales manager ya, saya simpan seperti ini ya. Oke, kemudian selain sales manager pun di sini saya ada tambahkan mungkin ada marketing manager ya. Nah, untuk marketing manager ini saya buat sejajar dengan sales manager seperti ini ya. Nah, untuk marketing manager mungkin dia juga punya bawahan. Di sini adalah marketing eksekutif. Ini ya, dia reportnya ke marketing manager. Nah, seperti ini. Ini contoh ya, terlihat di sini saya udah punya beberapa peran atau role yang saya udah setup ke dalam Soho CRM ya, untuk PT Maju Bersama Gigih ya, MBG. Gitu ya. Di sini ada sales manager, di bawahnya ada sales representatif, kemudian ada marketing manager, di bawahnya ada marketing eksekutif ya. Setelah kita setup peran dan profile, kemudian kita masuk ke mengundang user ya, user atau pengguna lain ke dalam Soho CRM ya. Di sini saya bisa tambahkan user lain. Contoh saya tambahkan misalnya di sini adalah Budi ya, Budi, nama belakangnya DM gitu ya, email addressnya saya tambahkan di sini. Perannya, nah ini dia. Si Budi ini perannya sebagai apa gitu ya. Misalnya di sini saya masukkan Budi ini perannya sebagai sales representatif ya, sales rep ya. Profilnya juga sebagai apa. Makanya di awal ini penting untuk kita setup dulu profil sama perannya ya sebelum kita undang user ya. Seperti ini. Kemudian saya klik simpan. Oke, alamat emailnya sudah digunakan. Saya pakai yang lainnya. Untuk Budi saya pakai seperti ini emailnya. Baik Bapak Ibu, di sini terlihat ya, begitu saya tambahkan Budi, user, saya undang user baru namanya Budi, kita bisa assign si Budi ini sebagai role yang mana, sebagai profile yang mana ya, peran dan profilnya gitu ya. Nah, kemudian di sini tentunya nanti ada email undangan yang otomatis terkirim ke emailnya daripada si user tersebut ya. Nah, di sini sebelum saya masuk ke situ, saya sebagai
super admin juga perlu confirm email address saya. Di sini tadi saya lupa melakukan ini ya. Begitu kita registrasi, nanti ada satu email masuk ke inbox Bapak Ibu ya. Seperti itu, judulnya Welcome to Zoho, seperti ini ya. Di sini kita harus confirm dulu ya akunnya ya. Seperti ini, masukkan emailnya. Masukkan passwordnya Bapak Ibu. Ya, selesai. Nah, di sini saya coba refresh lagi ya. Sini saya akan coba undang lagi Pak Budinya. Ya, terlihat ya, di sini terlihat undangan email berhasil dikirim ke Pak Budi ya. Ini saya klik OK. Sekarang kalau saya buka dari sisi user, akan satu email yang akan masuk ya, seperti ini ya. Ini terlihat ya, ada satu email masuk seperti ini. Ini ada format atau template dasar ataupun basic yang dari Zoho CRM ya. Seperti ini. Di sini tentunya user bisa langsung mengklik ya untuk bisa join ke dalam akun Zoho CRM. Seperti ini ya. Tinggal klik sign up dan accept ya. Nah, pada saat dia accept, tentunya si user ini bisa membuat password untuk bisa login ke dalam Zoho CRM ya. Sini saya contoh masukkan passwordnya, saya buat password di 2026 ya, contoh agree dan saya klik proses. Oh, oke. Ini terlihat ya Bapak Ibu, kalaupun untuk password ini benar-benar kita minta yang spesifik, yang aman ya. Terlihat nggak boleh ada kata-kata nama kita ya. Di sini saya ganti ya, passwordnya saya ganti. Proses. Ya, selesai. Dan ini pun ada verifikasi email yang dikirim ya, OTP-nya. Di sini saya akan coba buka lagi. Seperti ini ya. Jadi untuk menambahkan user pun memang benar-benar kita terlihat untuk security-nya benar-benar kita sudah settingnya. Di sini ada OTP yang dikirim juga ke email ya, seperti ini. Oke, selesai ya. Di sini si Budi juga bisa langsung akses ke dalam Zoho CRM yang barusan kita buat ya. Oke, itu adalah bagaimana cara kita bisa mengundang user kedua ya ke dalam Zoho CRM. Oke, berikutnya Bapak Ibu saya akan masuk ke pengaturan berikutnya setelah kita tadi lihat bersama bagaimana kita bisa melakukan setup untuk perusahaan ya. Di sini tadi ya, setup perusahaan, kemudian bisa melakukan setup untuk profile, peran atau role ya. Kemudian di sini pun saya udah tambahkan ke pengguna ya, pengguna seperti ini. Baik, rekan-rekan semua, setelah tadi kita undang user ke dalam Zoho CRM, sekarang kita akan masuk ke setup berikutnya ya. Di sini mungkin saya akan ikuti step by step yang ada di halaman depan ini ya. Yang pertama tadi kita udah undang tim Anda. Tentunya kita bisa undang beberapa user ya. Kalau tadi saya kasih contoh hanya undang Pak Budi gitu ya. Tentu nanti rekan-rekan bisa undang beberapa user lainnya dengan cara yang sama ya. Di sini berikutnya kita akan masuk ke konfigurasi pipeline ya. Terlihat di sini di bagian depan rekan-rekan diberikan step by step untuk melakukan setting awal gitu ya.